gue mau kasih gambaran kalian terhadap gimana sih caranya kita bisa melakukan portfolio construction. Nah, ini kita lihat juga ya, ini IBIT US Equity, ini barang-barang yang keluar. Ini ada yang jual sampai 0, Alaria Administration ini jual sampai 0 Bitcoin. Millennium ya, ini Z Englander jualan juga, Jane Street juga jualan ya, Capula Management jualan sampai 0 posisinya, Schoenfeld Strategic Advisor jualan juga. Jadi Bitcoin pun banyak yang jualan ya. Dan ini adalah macro swing. Karena di saat ini semua tadi turun, juga tadi Bitcoin turun 30%, BCA turun 30%, ada barang yang naik, S&P. S&P itu naiknya 7,5% tahun ini. Jadi kalau teman-teman lihat uangnya mereka harus muter uang ya. Jadi dari beli Bitcoin ketika dia untung, Maret dia buangin semua, dia jualan. Ya. Kita bisa lihat nih bulannya bahkan kan. Nah, jadi kalau kalian tanya Maret tuh siapa yang buang, kita bisa tahu nih. Millennium Management ya, tanggal 31 dia jual 31. Filingnya barang nih, memang telepon rencananya kita buang barang gitu kan. Jadi uang itu selalu berputar. Jadi ketika mereka beli dari IBIT ya kan, mereka akan putar uangnya. Kalau mereka beli ke Vanguard punya S&P 500, mereka pindahin duitnya. Maret untung tadi 30%, thank you bye bye dibuang gitu. Nah, itu harusnya gue juga bisa trim posisinya sedikit, misalnya 2, 3%, 4%, 5%. Untuk apa? Untuk tebelin cash-nya. In case apa? In case ada opportunity. Ya. Opportunity itu apa? Misalnya biasanya dikasih 4.000, ya gue hantem pakai cash gitu kan. Atau misalnya dikasih 3.000, hantem pakai cash ya. Jadi, penting sebenarnya untuk melakukan, ya kadang rebalancing. Tapi balik lagi ya. Karena gue kena kemarin yang namanya recency bias ya. Jadi ini adalah bias psikologi ya. Penting untuk kita belajarin psikologi kita sendiri di market itu seperti apa. Dan balik lagi ya, gue manusia gitu. Kalian kalau mikir, oke, gue mungkin kayak wonderkid yang nggak pernah salah, nggak pernah bisa melakukan kesalahan. Jawabannya salah ya. Gue 2017 hampir hilang semua duit gue. Gue 2019 kena juga sebelum gue dapat jackpot di COVID. Sekarang pun ini tapi dari 2020 sampai 2026. Ini tahun pertama di mana gue mengalami paper loss. Ya, makanya gue bilang ini kesalahan terbesar investasi gue. Karena biasanya gue untung terus gitu. Dari 2022, ya ketika Bitcoin masih 16.000. Kenaikan Bitcoin gue ketika gue beli 16.000 itu kan gue publish ya di semua sosmed. Itu naik sampai 600%, ya sampai 120.000. Tapi apa yang gue lakukan? Gue tidak melakukan rebalancing. Padahal gue udah ngomong ke kalian semua bahwa topnya itu, gue udah ngomong di borong Bitcoin dari 2 tahun lalu, topnya itu 2026 awal. Gue bilang itu akan ada bear market, tapi guanya sendiri nggak rebalance gitu. Jadi memang itu namanya Solomon Paradox, di mana ngasih saran itu lebih gampang dibanding mempraktekkan. Ya. Jadi gue juga manusia yang bisa salah, dan gue banyak belajar juga gitu dari berbagai macam orang. Ya, karena kita sebagai manusia kita nggak bisa berpikir cuma sendirian. Ya, gue banyak counsel yang ada di sekeliling gue, mentor